Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Siapa yang siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan hari ini? Amin. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau mempersembahkan pujian yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Mari pribadi lepas pribadi. Kita masuk dalam saat teduh.
Hanya
mengucap syukur Tuhan, karena kami memiliki Tuhan seperti Engkau, karena Engkaulah Allah di atas segala Allah Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya Allah di dunia ini, dan kami mengucap syukur Tuhan. Dan oleh karenanya hari ini kami mau bersorak-sorai Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bersama-sama kami Tuhan, ada juga jemaat Tuhan di tempat ini, kami rindu memuji nama Tuhan, dan semua jemaat yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama saya katakan haleluya, amin. Silakan berdiri Bapak Ibu Saudara. Siapa di sini yang percaya bahwa Allah kita bangkit? Siapa yang percaya bahwa Allah kita bangkit dari kematian? Karena kalau Allah kita tidak bangkit, sia-sialah pengharapan kita. Tetapi Allah kita bangkit, amin. Serahkanlah kekuatan-Mu, ya Allah, tunjukkanlah kuasa. Percaya bahwa Allah kita hebat, Bapak Ibu, paling hebat dan terhebat, amin. Mari bersama-sama kita pujikan.
Boleh duduk kembali. Kami mengucap syukur Tuhan. Ketika hari ini kami memuji, memuliakan nama Tuhan, berkumpul bersama di tempat ini, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan sekarang kami mau siapkan hati kami Bapa. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan. Besar setiap
terus beracara di tempat ini Tuhan. Terus Roh Kudus-Mu melawat setiap kami anak-anak-Mu. Untuk kami terus boleh duduk diam di bawah kaki-Mu, menikmati setiap perkataan-Mu Tuhan, menikmati setiap firman-Mu yang boleh diberitakan. Berikan kami hati seperti Maria yang duduk diam di bawah kaki-Mu. Dan saat ini bersabdalah ya Yesus, pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi juru bicara-Mu. Layakanlah hamba-Mu Tuhan Yesus untuk menyampaikan isi hati-Mu pagi hari ini, sehingga setiap kami boleh mengerti dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bapa yang baik, kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami saat ini, dan Engkau rindu dan terlebih rindu untuk memberkati setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur dan kami siap untuk diberkati lewat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih untuk pelayan Tuhan yang pagi hari ini boleh memberkati setiap kita lewat pujian dan penyembahan, dan boleh membawa kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Sehat? Apa kabar semuanya? Luar biasa. Sekalipun di luar agak mendung, tapi enggak mengurangi semangat kita untuk kita terus bersuka cita. Amin. Itulah ciri orang yang memiliki pengharapan. Aku memiliki pengharapan. Katakan, aku memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, tadi saya kayak satu gadis yang bodoh. Bukan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Entah kenapa pintu itu tadi tertutup Bapak Ibu. Asli, Tuhan saya ini mau melayani, mau men-sharekan firman Tuhan. Lah kok saya malah ketutupan. Saya sudah gebrak-gebrak jendela, tapi tidak ada yang tahu. Kemudian saya pada saat itu, ya Tuhan, kayak gini loh rasanya 5 gadis yang bodoh. Saya sampai gebrak-gebrak di belakang, ada Mbak Putri, ada Mbak Wina, ada Opa Ishak, sampai Joshua ikut-ikutan gebrak. Tapi nggak kedengeran. Seperti itu rasanya Bapak Ibu. Pengen tahu rasanya? Saya terkunci dan saya nggak bisa menikmati suasana pagi hari ini bersama-sama bersukacita. Tapi saya tetap memuji Tuhan, saya tetap menyembah Tuhan sekalipun tidak masuk di sini. Tapi rasanya aneh. Tapi puji nama Tuhan. Tuhan gak kurang cara, gak tahu kenapa tadi Bu Marni tiba-tiba keluar dan buka pintu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, pagi hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan untuk tema bulan November, kekuatan dalam pengharapan. Katakan bersama-sama, kekuatan dalam pengharapan. Kita baca bersama-sama langsung saja di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai dengan yang kelima. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai yang kelima. Kita bangkit berdiri, kita sambut firman Tuhan, kita baca dengan penuh iman, dengan penuh pengharapan dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Yang keempat,
untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara silakan duduk kembali. Kekuatan dalam pengharapan yang kita akan belajar bersama-sama di pagi hari ini. Semua orang pasti memiliki pengharapan, betul? Semua orang yang mati saja, orang yang tidak bernafas saja, yang tidak memiliki pengharapan, lah tidak bisa ngopo-ngopo lagi soalnya. Dan setiap orang pasti memiliki pengharapan sendiri-sendiri. Pengharapan di tahun ini atau tahun besok, lulus kuliah, mendapat pekerjaan yang baik, kemudian menikah, memiliki rumah, dan kita belajar bahwa pengharapan ada dua macam pengharapan Bapak Ibu Saudara. Yang satu pengharapan akan hidup saat ini. Yang tadi contohnya seperti tadi, contoh untuk hidup yang layak, lepas dari sakit penyakit, bebas hutang, tahun depan angsuranku lunas. Contoh pengharapannya seperti itu. Lulus dengan nilai terbaik, mendapat pekerjaan, menikah, dan banyak lagi pengharapan-pengharapan yang lain. Namun hal ini hanyalah bersifat sementara Bapak Ibu. Ini program ke depan saya loh Tante. Iya, bersifat sementara karena kita masih hidup saja. Kita memiliki pengharapan itu. Dan yang kedua adalah pengharapan dalam kekekalan. Ini bersifat kekal, abadi. Setidaknya ada dua hal ini yang ada di dalam diri setiap manusia. Karena banyak, kemarin saya tanya sama Oma pengharapanmu itu apa? Pengharapan Oma apa? Satu, hidup aku sehat. Yang kedua, masuk surga. Mungkin anak-anak muda masih banyak harapan-harapan yang sementara. Aku nanti SMA di sana, nanti kuliah di sana, habis itu aku mau kerja, habis itu aku mau cari cowok yang mapan. Itu pengharapan kita. Salah? Boten, enggak salah. Tidak akan ada yang menyalahkan. Siapa sih yang enggak pengen hidup layak? Siapa yang enggak pengen tubuhnya selalu sehat, hidupnya diberkati secara finansial? Semua pasti menginginkan itu, berharap seperti itu. Dan siapa yang enggak pengen kehidupan kita nantinya adalah di dalam kekekalan nanti adalah hidup bersama Bapa di sorga. Kita beroleh kemuliaan bersama Tuhan Yesus Kristus. Tapi terkadang hal ini tidak selaras. Kehidupan kita, pengharapan kita yang sementara itu berbeda dengan kehidupan kita dalam kekekalan. Ada yang di dunia ya biasa hidupnya standar, biasa saja, diberkati, pas, butuh diberkati. Enggak sampai duitnya sampai melimpah ruah, enggak, tetapi dia kaya raya di surga. Ada. Atau yang sebaliknya. Atau yang berharap
kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ngimpi semua sama ini, harapan kita semua sama ya. Foya-foyanya tapi dalam arti apa dulu? Penak banget loh, kecil dimanja, kemudian muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Pengenmu, pengenmu. Karena ada tahapan-tahapan dalam pengharapan itu Bapak Ibu Saudara. Kita belajar bersama-sama. Yang pertama, pengharapan. Apa itu pengharapan? Pengharapan di dalam kekekalan itu adalah anugerah, sebagai anugerah Tuhan yang diberikan Tuhan Yesus lewat kebangkitannya. Pengharapan itu ada karena Tuhan Yesus mati, bangkit bagi kita semuanya. Maka ada pujian, sebab Yesus hidup ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup kita jadi berarti karena Yesus bangkit. Katakan amin. Kebangkitan Kristus telah memberikan kelahiran baru bagi manusia, yaitu kehidupan yang penuh pengharapan. Artinya kehidupan manusia lama kita, kehidupan manusia sebagai orang yang berdosa, tidak ada pengharapan. Setuju? Katakan amin. Kehidupan manusia lama tidak memiliki pengharapan. Karena kehidupan manusia lama, kehidupan yang berdosa. Karena terhitung kok setiap manusia bahkan dari kelahirannya saja semuanya mati oleh karena maut akibat dosa manusia. Dan bangkit jangan, namun satu goal kita, satu yang menjadi tujuan hidup kita, pengharapan kekal di dalam Tuhan. Enggak salah kalau kita memiliki pengharapan di saat ini, pada saat ini. Tetapi yang menjadi tujuan utama kita adalah di dalam kekekalan bersama Bapa di sorga. Itu yang menjadi goalnya, tujuan utamanya. Elpis artinya menantikan dengan percaya sesuatu yang baik yang dari Tuhan. Pasti kalau dari Tuhan sesuatu yang baik. Anugerah daripada Tuhan untuk menantikan janji Allah dalam hidup kita. Itu pengharapan dari bahasanya. Kemudian dikatakan juga dalam Ibrani bahwa pengharapan itu seperti sauh yang kuat dan aman bagi jiwa yang dilabuhkan di belakang tabir. Sauh jangkar. Pengharapan itu seperti jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang dilabuhkan di belakang tabir. Jangkar itu kemarin sempat dibagikan Pak Ishak, Musi. Jangkar ketika ditancapkan ke dasar lautan, nancep, hal itu tidak membuat kapal itu terombang-ambing, lepas gitu, enggak. Begitu juga ketika pengharapan kita itu tertancap kuat di
dilabuhkan di belakang tabir. Tabir itu maksudnya apa toh Bapak Ibu? Tirai itu loh. Tirai ini dilukiskan, tirai yang terbelah. Dilukiskan sebagai kematian Kristus yang telah membuka jalan bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang kudus. Ketika Kristus, Tuhan Yesus meninggal, tirai bait Allah itu kan terbelah menjadi dua. Gorden terbelah menjadi dua. Artinya tidak ada lagi penyekat Bapak Ibu. Nah dari situlah pengharapan kita, kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya menjadi satu-satunya harapan dalam kehidupan setiap manusia. Ini khotbah yang mungkin menjemukan, karena kalau kita berpikiran masalah pengharapan itu hanya pengharapan yang sembuh dari sakit, pengharapan kita bisa hidup kaya raya, pengharapan yang kita bisa hidup enak, kita bisa dalam artian yang duniawi, ini akan menjadi khotbah yang menjemukan, membosankan gitu. Padahal ini poin penting bagi orang percaya Bapak Ibu. Dan seringkali ini jarang dikhotbahkan karena pengharapan itu banyak yang hanya berpikiran bahwa pengharapan itu adalah ketika kita bisa bebas dari masalah, kita bebas dari hutang, bebas dari penyakit, itu saja pengharapannya. Tapi terlepas daripada itu jarang dibagikan oleh hamba-hamba Tuhan pengharapan tentang bagaimana kehidupan kita selanjutnya. Kan enak kalau khotbahnya berkat-berkat terus. Padahal ini ada berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita. Pengharapan akan apakah itu? Pengharapan yang Tuhan janjikan di sini adalah menerima suatu bagian yang tidak binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Amin. Suatu bagian yang tidak binasa, kekayaan dapat hilang Bapak Ibu. Harapan kita mungkin kaya, kekayaan bisa habis, usia kita bisa habis juga. Apalagi kepandaian kita, nggak mungkin tante kepandaian itu bersifatnya ada di sini. Hei, Tuhan jentikan tangannya dan membuat kita pikun, hilang sudah kepandaianmu. Semua yang sementara tadi bisa dapat binasa, sementara saja, fana saja. Tetapi di sini suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan. Artinya sudah tersedia buat kita loh. Ini Tuhan cepakkan, bahasanya apik banget. Tuhan cepakkan buat kita. Tuhan siapkan buat kita. Tersimpan di sorga. Sudah nanti kalau waktunya kita kembali, Tuhan sudah siapkan buat kita. Amin. Itu pengharapan kita. Pengharapan, nanti kita belajar lagi, lebih dalam lagi. Jadi bagian ini adalah bagian yang kekal abadi Bapak Ibu. Dan disediakan buat kita, semuanya dapat, semuanya Tuhan sediakan, tinggal mau enggak kita. Lanjut, ini tadi kita sampai mana ya? Kekuatan dalam pengharapan, kita belajar yang pertama, pengharapan kekal hanya ada dalam Tuhan. Setuju? Pengharapan kekal hanya ada di dalam Tuhan. Tidak ada satupun di dunia ini yang bisa memberikan pengharapan yang pasti. Banyak pengharapan yang palsu alias PHP.
Seperti kamu, iya kamu. Bukan kamu, mantanmu mantanmu pemberi harapan palsu. Kalau enggak pemberi harapan palsu pasti jadian tetap sampai sekarang. Pengharapan kekal hanya ada dalam Tuhan. Roma 15 ayat yang ke-13. Mas sama minta tolong. Roma 15 ayat 13. Susah? Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Sumbernya ya Allah itu sendiri. Pengharapannya ya Allah itu sendiri, sumbernya dari Allah itu sendiri. Jadi sekalipun kita ini pengharapan Bapak Ibu, sekalipun tidak melihat namun kita tetap mengasihi. Di sini siapa yang pernah melihat Tuhan Yesus? Seberapa banyak di sini yang percaya bahwa Allah itu ada? Angkat tangan. Mana? Enggak, mana Allahnya? Di dalam hati ya. Terus lihat hatinya. Kita enggak bisa melihat Allah secara kasat mata. Kita tidak melihat, namun kita percaya bahwa Allah itu ada. Dulu waktu saya kuliah Bapak Ibu, waktu itu pertama kali saya masuk kuliah, saya juga sempat kaget. Ada pertanyaan seperti itu. Seberapa banyak yang di situ percaya bahwa Allah itu ada? Terus ditanya lebih dalam lagi pertanyaan yang kedua. Di mana Allah itu? Mereka nggak percaya. Seberapa banyak, lebih dalam lagi, seberapa banyak persentase kamu percaya? Terus dipakai kertas ditulis, Bapak Ibu, apa yang terjadi di situ? Mereka menuliskan ada yang 80%, ada yang 70%. Aku merinding ini ceritanya. Ada yang 70%. Hanya beberapa bagian, hanya beberapa orang yang menulis 100% Bapak Ibu. Saya sampai heran, lah kowe ngopo ning kene iki? Belajar tentang Allah. Oh iya sih bener jawaban, mau belajar sih. Makanya mereka belajar, oh iya ya, ayo. Berbahagialah kita, firman Tuhan katakan, sekalipun kita tidak melihat namun kita percaya bahwa Allah itu ada. Allah itu nyata, hadir di dalam hidup kita. Pemeliharaan Allah itu nyata atas hidup kita. Dan intinya bahwa Allah itu ada. Kalau tidak percaya Allah itu ada, berarti Anda salah. Bapak Ibu salah berada di sini. Karena kita di sini rindu berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Amin. Sekalipun tidak melihat namun tetap mengasihi. Kekuatan pengharapan itu. Kok aneh ya? Kalau kita mengasihi pasangan kita itu wajar karena kita tahu, kita melihat, kita merasakan hadirnya, kita merasakan sentuhannya. Tetapi ini Tuhan enggak kelihatan. Tapi kita bisa ngomong, Tuhan aku mengasihimu. Enggak mungkin ada kata aku mengasihimu tanpa ada rasa hadirnya Tuhan dalam kehidupan kita. Wong aku prampang wae, aku ora ngrasake apa-apa. Aku seneng ora rasa karo kowe. Aku enggak ada rasa sama Tuhan.
Nah ini hati-hati nih, berarti ini tuh orang yang harapannya sudah nggak ada lagi nih. Aku udah nggak ada rasa lagi itu. Dan tetap bersuka cita, bergembira sekalipun di dalam penderitaan. Itu kekuatan pengharapan Bapak Ibu. Tetap bersuka cita, bergembira sekalipun di dalam penderitaan. Banyak para rasul-rasulnya Tuhan yang memiliki pengharapan di dalam kekekalan. Kehidupan mereka sekalipun menderita di dunia, tetapi karena fokusnya, pikirannya, hatinya itu senantiasa kepada kekekalan, kepada kemuliaan Allah, keselamatan jiwa-jiwa, sehingga hal itu tidak dihiraukan Bapak Ibu. Bahkan justru dalam penderitaan itu kita tidak memikirkan untuk berbuat dosa Bapak Ibu. Kalau kemarin Mas Bagus cerita tentang penderitaan para rasul ketika di zaman Nero, mereka bagaimana iman mereka kepada Kristus, mereka dianiaya. Coba wes siap-siap siap-siap berhadapan dengan singa-singa, mereka masih mampu memikirkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tidak mungkin sempat. Oleh sebab itu dalam firman Tuhan katakan justru dalam penderitaan para rasul-rasulnya Tuhan, mereka justru bermegah dalam penderitaan itu. Orang sempat mikir gawe dosa Bapak Ibu, iya toh? Fokusnya mesti kita kalau menderita itu dekat dengan Tuhan, melekat kepada Tuhan, memohon kekuatan kepada Tuhan. Jangan kan mikir dosa, mikir nonton TV ku menangis gitu aja nggak sempet. Karena mikirnya aku nyedak mbek Gusti hatiku tenang kok. Aku tak nyedak Gusti hatiku ben tentrem, pasti akan seperti itu. Tetap bersuka cita, bergembira sekalipun dalam penderitaan. Kekuatan dalam pengharapan yang kedua, kekuatan melalui proses yang tadi saya bagikan. Di dalam Roma 5 ayat yang keempat, Samuel minta tolong. Proses-prosesnya atau tahapan-tahapannya Bapak Ibu. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji atasnya 3 dulu. Yang saya sampaikan tadi ya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Next. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Amin. Kalau tahapan-tahapan kita saat ini kesengsaraan itu masih ya masing-masing beda ya, salibnya beda-beda. Mungkin bagi kita memikirkan sakit kita itu sudah membuat kita aduh ini berat sekali Tuhan. Atau mikir ke pandemi, kemudian usaha pekerjaan kita agak seret, Tuhan ini membuat hidupku harus mengalami pencobaan Tuhan, mengalami pergumulan. Masing-masing orang-orang kaya nggak mikir kayak gitu. Kita bisa makan apa ndak gitu, bisa bayar anak sekolah apa ndak. Takaran mereka belum seperti itu. Wah, mungkin mereka stresnya, waduh suku dolarnya anjlok, misalnya seperti itu. Mereka seperti itu pemikirannya, beda dengan kita. Namun hal ini, kesengsaraan yang kita alami bukan apa-apanya dengan penderitaan yang dialami oleh Yesus, rasulnya Yesus, para rasul. Namun dibalik semua itu, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan kita. Tekun, kita sabar.
sabar dalam penderitaan. Oh abot banget oh gitu. Sabar ning penderitaan. Orang duit mau kira mumet. Nek orang miskin itu ngomong sesuk kita makan apa gitu ya. Kalau orang kaya, siapa yang mau kita makan? Kalau orang miskin mikirnya kan, apa yang mau kita makan? Kalau orang kaya, siapa yang mau kita makan? Dari ketekunan menimbulkan tahan uji, sabar, wong sabar itu mesti tahan uji. Suami saya itu tahan uji sama Joshua. Tapi bukan berarti Joshua ujian loh ya. Sudah biasa ngeliati, "Pah, mbok marah, Pah," gitu. Saya kan kadang gemes pola gitu-gitu. Aduh Joshua. Suami saya, "Pah, marah, Pah, marah." Joshua, "Jangan." "Oh, gitu toh marahmu." Kok beda ya? Marah kan. Joshua, "Jangan." Nek kan Joshua, "Emoh, Dek, emoh." Nah, kalau saya kan masih gitu, Nek. Joshua, "Jangan, Jos." "Pah, marah tenan." Joshua, "Papa marah nih." Aduh, sini sudah tegangan tinggi deh, Papa marah nih. Tapi ya Joshua ya takut ini Papa. Joshua, Papa marah nih. Mendeli. Dari tahan uji tahapan berikutnya menimbulkan pengharapan. Artinya semua yang kita alami, yang dialami oleh orang percaya itu membuktikan kemurnian iman kita. Membuktikan kemurnian iman orang percaya. Bahkan dikatakan dimurnikan di dalam api dan muncul seperti emas, tapi emasnya ini bukan emas yang biasa-biasa saja. Ini emas yang luar biasa. Kehidupan yang muncul seperti emas murni yang dimurnikan oleh Tuhan. Jadi penderitaan pasti akan kita alami. Tetapi kita memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan. Pengharapan yang bahasanya itu pengharapan yang tidak mengecewakan, pengharapan yang tidak memalukan Bapak Ibu. Karena apa? Pada saat itu ketika mereka dianiaya, para rasul itu dianiaya, mereka disiksa oleh orang-orang pada zaman Kekaisaran Nero, mereka kayak diremehkan Bapak Ibu. Imannya kayak diremehkan, percaya Tuhan Yesus toh, percaya Yesus toh, itu yang kamu dapatkan. Tapi mereka menganggap semuanya itu adalah ketekunan, tahan uji yang menimbulkan pengharapan. Muncul iman yang tambah luar biasa, bahwa ada keselamatan kekal yang Tuhan berikan di balik semua itu. Amin. Jadi kalau saat ini lagi putus dengan pacar gitu, jangan ngomong, "Aku menderita Tuhan." Dan ini pasti akan menimbulkan tahan uji, ketekunan dan tahan uji. Skui. Nggak ada sakuku hitamnya penderitaan. Tapi ini sudah menderita Tuhan, karena nggak ada pengharapan di dalam orang itu. Kemarin Mas Bagus sempat bagikan, orang yang putus cinta aja sampai bunuh diri, nggak ada pengharapan dia. Karena kekuatan pengharapan, yang ketiga langsung. Dikerjakan oleh Roh Kudus. Melalui proses yang ketiga dikerjakan oleh Roh Kudus. Tadi ya ayatnya ya, Allah sumber damai. Roma 5 ayat 5. Kita baca lagi. Roma 5 ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Ini bahasanya memalukan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Oleh sebab itu orang yang memiliki pengharapan pasti orangnya penuh sukacita. Amin. Amin. Siapa yang hatinya dipenuhi sukacita?
Sekalipun dalam masalah, sekalipun dalam tantangan, rintangan, pencobaan, tetapi hatinya penuh dengan sukacita. Orang yang memiliki pengharapan pasti bersemangat, adalah seorang pejuang, adalah seorang yang tangguh. Bukan yang kayak kemarin itu diceritakan patah hati, langsung bunuh diri. Dah jelas tidak memiliki pengharapan orang tadi. Gampang banget langsung putus asa. Wes seprono seprene nggak dapat jodoh. Begitu ketemu orang yang tampan tapi harus menjual imannya. Dada Tuhan. Ada kesaksian dari seorang ibu. Dia memiliki saudara-saudaranya yang tidak beriman kepada Tuhan. Kemudian saudara-saudaranya itu mengajak dia untuk beralih imannya kepada Tuhan. Terus enggak, aku enggak mau. Itu masalahku dengan Tuhan Yesus, dengan Tuhanku. Terus dia menjanjikan saudaranya itu, nanti kalau kamu beralih imanmu, kamu tak tukokke klambi mbok apa wae tak keke. Klambi-klambiku, dia menjanjikan baju-bajunya. Engko tak tukokke apa-apa nih. Emah, ibu tadi ngomong langsung, lah mbok aku mbok tukokke omah apik wae aku moh. Aku tetap percaya Tuhan Yesus. Kowe rasa ngurusi aku. Aku wis mantep karo Tuhan Yesus. Pasti memiliki semangat, memiliki keberanian untuk menyatakan imannya kepada Tuhan. Orang yang memiliki pengharapan itu yakin. Karena sumber pengharapannya itu sangat-sangat meyakinkan Bapak Ibu. Bukan tadi pemberi harapan yang palsu tadi. Orang yang memiliki pengharapan pasti memiliki sukacita, semangat, daya juang yang tangguh, dan memiliki keberanian menyatakan imannya kepada Tuhan, mempertanggungjawabkan imannya kepada Tuhan, menyaksikan imannya kepada Tuhan, menjadi saksi. Itulah ciri orang yang memiliki pengharapan. Saat ini jika iman kita blendek, kena masalah sithik blendek, kesinggung sithik ora nang gereja blendek imannya, kesenggol firman Tuhan sithik nesu. Aduh, itu penderitaan apa itu? Aku itu menderita loh, hatiku loh. Setiap firman Tuhan aku disampluki kiwa tengen ngisor dhuwur. Bukan penderitaan Bapak Ibu, itu Tuhan sedang menegur lewat firman-Nya. Nek hamba Tuhan sensitif, yo kamu sedang disindir habis-habisan. Tapi nggak ada di sini. Kalau di sini langsung, Butet, yang rajin Butet, gitu ya Tet. Podo wae. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Yuk kita menjadi pribadi-pribadi yang terus memiliki pengharapan. Dan itu bisa dilihat dari casingnya. Orang yang memiliki pengharapan itu pasti optimis. Ya itu tadi, karena memiliki semangat, daya juang, dia tangguh. Tidak sidik-sidik, kok gek piye ya, kok gek piye ya. Enggak seperti itu. Penuh sukacita. Orang memiliki pengharapan, memuji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita Pasti nanti syutingnya apik banget ini. Hari ini udah ada ekspresi sukacita sama sekali. Nyanyimu kuwi nyanyi orang yang tidak memiliki pengharapan. Memuji Tuhanmu itu bukan memuji Tuhan orang yang memiliki pengharapan. Memuji Tuhan, wong naon memuji Tuhan. Saya ngomong sama Mas Bagus. Misalnya saya ngomong sama Mas Bagus. Enggak itu piye Mas keadaannya baik toh? Bentar lagi enak apa enggak? Mas Bagus.
Enggar anu ya Mas, sudah waktunya ya Mas, tinggal nunggu hari ya Mas, dedekan sama ora. Kan enak ngomongnya gitu daripada Mas Bagus dedekan sama ora Mas. Opo? Saya aja manusia kayak gitu, tapi beda dengan Tuhan. Tuhan melihat hati. Tapi ya jangan gitu. Memuji Tuhan ya. Mari ekspresikan sukacita kita ketika kita menyembah Tuhan, benar-benar menyembah Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan penuh sukacita, tunjukkan itu. Itu adalah ciri orang yang memiliki pengharapan. Semangat, katakan semangat. Memiliki keberanian. Tangguh. Penuh sukacita. Itu aku Tuhan. Amin. Penutup, Tuhan kita adalah Tuhan yang PHP, bukan pemberi harapan palsu, tetapi pemberi harapan pasti. Itu Tuhan kita. Terus miliki pengharapan di dalam Tuhan, karena pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Puji nama Tuhan. Amin. Hanya yang tadi sempat terlelap gitu langsung, oh puji Tuhan. Oh belum, masih larut, masih pulas dalam hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Satu-satunya yang ku
pengharapan dalam kehidupan kami, andalan dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang dapat dipercaya, Engkau Allah yang dapat diandalkan, sebab Engkau Tuhan yang setia akan janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Seseorang yang orang percaya yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan pasti memiliki cara berdoa yang berbeda, karena dia yakin bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Memiliki doa yang berbeda, cara doa yang berbeda, karena percaya bahwa janji Tuhan pasti ya dan amin. Miliki kehidupan doa, doa yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Pasti Tuhan mendengar, Tuhan menjawab dari surganya yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Blessing yang luar biasa. Engkau Allah sumber pengharapan dalam kehidupan setiap orang percaya. Pengharapan yang pasti yang datangnya daripada Engkau. Dan kami adalah orang-orang yang memiliki pengharapan, karena kebangkitan-Mu membawa kami memperoleh kelahiran yang baru, yaitu hidup yang penuh pengharapan, berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk bagian yang telah Kau sediakan bagi setiap kami, anak-anak-Mu yang terus menantikan dengan penuh percaya janji-Mu, warisan-Mu, memberikan bagian yang tidak pernah cemar dan tidak pernah layu yang Kau sediakan bagi kami di dalam kerajaan-Mu, si sorga yang mulia. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami terima blessing ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Sekarang saatnya kita memberi yang terbaik untuk melayani nama Tuhan. Saya undang untuk petugas kolektan maju ke depan untuk melayani persembahan.
akan bersama-sama mengarahkan tangan kita berdoa untuk setiap persembahan. Bapa dalam surga, kami tahu bahwa kami menabur benih yang terbaik, dan kami percaya bahwa setiap taburan benih-benih ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, Kau juga memberkati setiap para pengelola keuangan gereja. Biarlah mereka diberikan hikmat daripada Tuhan mengatur keuangan gereja. Kami juga berdoa untuk Natal Tuhan, setiap kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan Tuhan cukupkan. Kami percaya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Mari bersama-sama kita saksikan untuk Warta Gembala dan Warta Jemaat bulan November. Ya, mari bersama-sama untuk kita terus hadir dalam ibadah tengah minggu setiap hari Kamis jam 6 sore. Kemudian ada ibadah anak setiap hari Minggu jam 9 pagi. Dan juga ada Youth Impact setiap hari Sabtu jam setengah 6 sore. Kemudian ada Beatstone pagi setiap Selasa sampai Sabtu jam setengah 5 sore pagi di tempat ini. Kemudian ada doa intim pribadi jam 8:04 sebelum ibadah. Kami terus mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam setiap ibadah di tempat ini. Hari Minggu juga setiap jam 9 pagi. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. 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 Masih dingin apa? Kok ada suaranya? Sepanjang malam hujan. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita akan terus berdoa untuk Natal tanggal 24 Desember. Kita percaya bahwa ketika kita bawa pujian penyembahan kita menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, ya. Kita berdoa untuk acara ini berjalan dengan baik. Ini merupakan acara kita bersama, jadi saya terus berdoa dan mohon dukungan doa. Bapak Ibu Saudara juga mendukung dalam acara ini. Ya, saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Nanti Bapak Pendeta Ishak Saudara Maji akan menutup doa dan doa berkat. Haleluya. Mbak Vika nanti hari ini setelah ini ada rapat enggak Mbak Vika? Belum ya, minggu depan kita akan rapat Natal. Baik, haleluya. Seperti wanita mengurapimu, mengalir di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu.
Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, amin, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir, sampai akhir. haleluya. Ku menutup mata. Ini doa kami Tuhan, Tetap setia, ini pengakuan kami bahwa kami akan setia kepadamu sampai dengan akhir hidup kami. Ku dapatkan mahkota Kehidupanmu, ku tetap setia melayanimu. Haleluya. Sampai akhir ku menutup mata. ku tetap setia. Haleluya. Menanti janjimu. Haleluya Yesus. Sampai ku Dapatkan mahkota kehidupanmu, ku tetap setia melayanimu. Sekali lagi kita haleluya. Akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Inilah keputusan setiap hati kami di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami mau tetap mengiring Engkau setia sampai akhir hidup kami. Kami menyadari bahwa kami manusia yang lemah, yang tidak ada daya. Tetapi kami bersyukur Tuhan, Engkau memampukan kami untuk kami menjadi kuat di dalam Engkau. Karena ada pengharapan di dalam Engkau. Dan pengharapan itulah yang menjadikan kekuatan di dalam hidup kami. Sebab itu Bapa, berikan kami hati yang terus mempercayai, meyakini, dan memiliki hati yang terus berharap kepada Tuhan. Karena pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah membangun hidup kami pada siang hari ini. Untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, pakai hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, pakai untuk kemuliaan dan keagungan-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu siang hari ini. Kami yakin dan percaya hati kami sudah dikuatkan, jiwa kami dikenyangkan, dipuaskan, dan roh kami menjadi perkasa di dalam Engkau oleh karena kuat kuasa yang daripada Tuhan. Terima kasih sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, berpisah satu sama lain, pulang ke rumah kami masing-masing. Kami yakin percaya, kami datang dengan selamat, kami pulang dengan selamat oleh anugerah daripada Tuhan. Kembalikan kami di hari-hari yang telah ditentukan untuk kami kembali menyembah, memuji, dan mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk semua berkat, rahmat, anugerah Tuhan yang dilimpahkan melalui ibadah kami pada siang hari ini. Mari kita angkat tangan kita Bapak Ibu, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kepada engkau damai sejahtera. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan, dan berkat rahmat damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus, persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus, terus membimbing kita, menyatukan kita,